Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Adista dari kelas 11 PPLG 7 absen 15. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah mengenai organisasi pergerakan nasional di Indonesia, yaitu Indische Party. Saya akan membahas materi ini dengan bahasa yang ringkas, lugas, jelas, dan mudah dipahami. Oke, yang pertama kita akan mulai membahas dari sejarah berdirinya Partai Indische Party atau Partai India. Yang pertama itu, partai ini dibangun pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung. Dan partai ini merupakan partai bercorak politik pertama di Indonesia. Bedanya dengan organisasi Budi Utomo, Budi Utomo adalah partai modern pertama di Indonesia. Kalau ini adalah partai yang bercorak politik pertama di Indonesia. Dan partai ini dibangun atau didirikan oleh 3 serangkai, yaitu yang pertama ada Ernest Douwes-Dekker atau cucu dari Edward Douwes-Dekker yang merupakan penulis dari buku Max Havelaar. Dan yang kedua itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang ketiga adalah Suwardi Suryaningrat atau biasa kita sebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Oke, di poin yang kedua kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari Partai Indische Party. Dari yang pertama kita akan membahas tentang tujuan mereka. Tujuan mereka itu merdeka dengan memiliki cita-cita untuk menyamaratakan atau mensejahterakan seluruh hak bagi semua ras yang ada di Hindia ini. Dan partai ini itu disambut dengan gegap gempita di tengah kekecewaan sebagian kalangan yang kecewa terhadap organisasi Budi Utomo, karena organisasi Budi Utomo itu dianggap hanya untuk kaum elit dari Jawa. Organisasi ini juga bersifat radikal, dan Douwes-Dekker itu juga menyatakan bahwa Hindia Belanda itu sebagai national home. Dan mereka sendiri memiliki beberapa semboyan atau slogan, antara lain itu Indie for Indie atau Hindia untuk orang India, dan Indische Land van Holland atau India bebas dari Belanda, dan yang terakhir itu ada Indische Nationalism atau nasionalisme Hindia. Nah, di poin yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka sendiri. Yang pertama itu mereka akan memelihara nasionalisme dengan cara meresapkan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua itu memberantas rasa kesombongan rasial. Dan yang ketiga itu memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian antara agama. Dan yang keempat, berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia dan memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir itu memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan cara memperkuat mereka yang berekonomi lemah. Di poin yang keempat ini kita akan membahas tentang akhir dari Partai Indische Party. Nah, kenapa sih partai ini tuh bisa berakhir? Nah, ini tuh dimulai dari saat Suwardi Suryaningrat itu menuliskan bahwa Als ik een Nederlander was atau andai saya seorang Belanda. Nah, tujuan dari Suwardi Suryaningrat menuliskan hal itu karena dia ingin mengkritik para Belanda yang mengadakan perayaan 100 tahun Belanda dari Prancis, karena mereka merayakan itu dengan hasil atau uang dari jajahan Indonesia. Dan akhirnya organisasi ini tuh dianggap sebagai organisasi terlarang. Dan pada tanggal 18 Agustus 1913 Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Banda, dan Cipto Mangunkusumo itu ke Kupang, dan Douwes-Dekker itu ke Bengkulu. Kemudian setelah masa pengasingan tersebut, mereka bertiga itu dikirimkan ke Belanda. Dan setelah dari Belanda itu, Cipto Mangunkusumo itu sampai di tahun 1914 dan menerbitkan surat kabar penggugah. Dan Douwes-Dekker itu sampai tahun 1918 itu mendirikan Kesatrian Institut di Bandung pada tahun 1923, dan dia berganti nama menjadi Dunu Dirja Setiabudi. Dan yang terakhir itu Suwardi Suryaningrat sampai di tahun 1919 dan kemudian mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 dan berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah tentang Partai Indische Party, partai pergerakan nasional yang bercorak politik pertama di Indonesia, mulai dari awal mula, lalu sejarah dan perkembangannya, serta dengan masa berakhirnya partai ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.